Di dalam satu ayat yang mana Allah Ta'ala memuji tentang sahabat Nabi, yang Allah Ta'ala katakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah nyatakan dengan kalimat ma'ah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang hidupnya bersama Nabi Muhammad. Allah tidak membahasakan walladzina indahu, orang-orang yang ada di sisi Nabi Muhammad. Apa bedanya, saudara? Alladzina indahu maknanya orang yang duduk di samping Rasulullah. Secara fisik itu tidak menjamin ikatan orang itu dengan Nabi Muhammad, karena di zaman itu banyak orang-orang yang dekat secara fisik dengan Rasulullah, bahkan terikat jalinan darah dengan beliau, seperti Abu Jahal itu punya ikatan darah dengan Nabi dan dekat, kenal sejak kecilnya Rasulullah, karena memang saat Rasul dilahirkan Abu Jahal itu sudah besar, sudah berkeluarga. Tetapi kedekatan secara fisik tidak melazimkan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Pada kenyataannya Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Sebab Abu Lahab melihat Rasulullah cuman dari sisi basyariyah, artinya dari sisi lahiriah kemanusiaan pada umumnya, tidak melihat Nabi Muhammad dari sisi khususiyah, yaitu sisi kenabian Rasul, sisi kerasulan Rasul. Sehingga Abu Jahal katakan, wa ma Muhammadun illa yatima Abdul Muttalib. Muhammad itu cuma anak yatim yang diasuh oleh Abdul Muttalib. Terkesan bahasa itu menyepelekan dan merendahkan Rasul. Maka akhirnya kedekatan itu bukan memberikan dampak keberkahan, justru sebaliknya memberikan dampak kemafsadatan, kebinasaan, kehancuran bagi Abu Jahal itu sendiri. Sedangkan alladzina ma'ahu, orang-orang yang berserta Rasulullah, tidak mesti orang itu ada di samping Nabi Muhammad. Jadi bahasa ma'ahu itu orang yang punya ikatan kuat hatinya dengan Nabi Muhammad, sehingga dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ucapan Nabi Muhammad, amaliyahnya Nabi Muhammad, akhlaknya akhlak Nabi Muhammad, niatnya niat Nabi Muhammad, hatinya hati Nabi Muhammad, perangai, tingkah laku,
yang ada pada dirinya itu meniru dan mencontoh Nabi Muhammad. Maka Allah bahasakan walladzina ma'ahu, sehingga bukan hanya para sahabat Nabi yang mendapatkan prestasi ma'iyyatu Muhammadiyah, tetapi juga para ulama dan umat Rasulullah yang lahir setelah zaman sahabat yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka pun mendapatkan ma'iyyah Muhammadiyah. Di dalam dirinya itu ada bagian-bagian yang menjadi amaliyah Nabi Muhammad. Maka orang tersebut mempunyai irtibat, ta'alluq namanya, mempunyai ikatan dan hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak berjumpa dengan Rasul. Banyak ulama-ulama lahir seperti Al-Imam Hasan Al-Bisri, Al-Imam Sirr Saqati, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Nafi', Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan para ulama-ulama besar lainnya, di mana mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah tetapi masuk dalam kategori walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori walladzina ma'ahu itu kriterianya bukan fisik, bukan dandanan, bukan rupa, tapi kriterianya adalah hati, amal, akhlak yang punya ikatan dengan Rasulullah. Di mana ada seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasul. Namun beliau, sebagian ulama katakan huwa raisut tabi'in, pemimpin tabi'in ini orang. Dia orang tidak banyak bergaul dengan manusia. Bahkan orang di wilayahnya menyebut orang ini sebagai salah satu lelaki yang gila, terkucilkan karena buruk rupa, karena pula tidak elok dalam berpakaian dan berdandanannya, terasingkan dari lingkaran hidup masyarakatnya. Namun dia mendapatkan salam daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini karena ada ma'iyyah Muhammadiyah, ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah bilang pada Sayyidina Umar, ya Umar, rubba aghbara asy'atha law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Wahai Umar, ada dari kalangan umatku dia orang kumuh, akbar tuh saudara, hidupnya kumuh, dekil kalau kata orang kita. Wa as'as, kusut, kumuh,
dan khusyuk. Kalau dia datang ke rumah orang kaya, dia akan diusirnya karena dianggap pengemis. Kalau dia datang ke rumah wanita untuk meminang, maka dia ditolaknya karena si buruk rupa. Tapi lau aqsama Allahi la abarrah, apabila dia mengangkatkan tangannya bermunajat kepada Allah, pasti Allah ijabahnya orang. Namanya itu orang masturun fil ardi wa masyhurun fis sama. Di bumi tertutup dia punya nama, terisolasi dalam kehidupannya, tapi karena dia punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, ada ma'iyah Muhammadiyah, maka dia masyhurun fis sama. Namanya dikenal di antero langit, di seluruh malaikat. Sayyidina Umar tanya, "Wa man huwa ya Rasulullah?" Siapa gerangan itu orangnya? Kata Nabi, "Huwa Uwaisun al-Qarni." Itu orang dari negeri Yaman, dari kampung Qoron, bernama Uwais. Apabila nanti engkau berjumpa ya Umar dengan dia, maka sampaikan salamku kepada itu manusia. Orang mulia ya Umar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai ilmu di atas seluruh ilmu manusia, di atas seluruh ilmu anbiya, di atas seluruh ilmu auliyaillah. Tahu saudara mana umatnya yang punya ikatan kuat dengan beliau. Tahu Nabi Muhammad walau tidak pernah berjumpa, nama itu sudah Rasulullah tahu. Ada ma'iyah Muhammadiyah. Saudara dengar Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ini panggil Habib Ali Bungur. Dan saudara dengar Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim punya guru bernama Syekh Umar bin Makhramah. Antara Syekh Umar bin Makhramah dengan Habib Ali Bungur masanya 700 tahun. Syekh bin Makhramah tinggal di Yaman dan Habib Ali Bungur tinggal di Condet, di Bungur, di Jakarta. Jaraknya jauh dari Yaman ke Condet dan masanya 700 tahun. Pada saat Habib Ali Bungur ngaji dengan Habib Muhammad Mohdor Bondowoso, beliau baca kitab. Di kitab itu, saudara, ada syair yang ditulis oleh Syekh Umar bin Makhramah. Di syair itu dinyatakan, sampaikan salamku kepada Ali bin Husain Al-Attas. Jadi 700 tahun ini Syekh Umar bin Makhramah menitipkan salam kepada orang yang akan lahir 700 tahun yang silam, yang akan datang. Dan namanya dia tahu, nama abahnya dia tahu, nama famnya dia tahu. Dia tahu semua. Para aulia yang akan lahir
100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 700 tahun bahkan yang akan datang, ini sudah terdata oleh Syekh Umar bin Makhramah. Begitulah para auliaillah adanya, wali-waliullah begitu. Kalaulah seorang wali yang punya kedekatan takwa kepada Allah begitu luar biasanya, bagaimana junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar walaupun belum lahir, walaupun belum bertemu dengan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni, Rasulullah menyampaikan salam kepada ini manusia yang secara lahiriah, secara fisik seolah tidak memenuhi kriteria orang yang mesti diberi salam oleh Nabi Muhammad. Tapi secara batiniah, secara khususiah, secara ruhaniyah punya ikatan kuat dengan junjungan Rasulullah, dan Rasulullah tahu itu, maka diberi salam. Sampaikan salamku ya Umar. Dia hidup di zaman Rasul, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Bila hendak berangkat menjumpai Rasul, beliau sibuk mengurus ibu untuk berbakti kepada ibu yang sudah tua renta. Baktinya kepada ibunya. Sehari-harinya Uwais Al-Qarni mencari nafkah dari kuli mengangon kambing di tengah gurun. Dia akan diberikan upah berupa air susu kambing. Nanti air susu itu dibagi dua, setengah untuk minum ibunya dan setengah dia jual untuk memberi makan untuk ibunya. Dia akan memakan makanan dan air susu itu apabila sudah dimakan dan diminum oleh ibunya. Dia hanya memakan sisa dari mulut ibunya sebagai tabarrukan bi umme, mengambil keberkahan daripada ibunya. Ini saudara akhlak yang luar biasa dan ketulusan yang luar biasa, hingga tercium harumnya oleh junjungan Nabi Muhammad. Apabila dia hendak berangkat haji, tertahan karena ibunya. Tapi setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, beliau dari negeri Yaman berhasil memberangkatkan haji ibunya. Dia berjalan kaki menyeberangi gurun dan gunung, melintasi lautan sambil menggendong ibunya. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, terus digendong ibunya. Hingga di pundaknya ada satu bekas kapalan dari bekas lengan ibu saat dia menggendong dari Yaman ke Mekah dan dari Mekah ke Yaman. Tergantilah kepemimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan oleh Sayyidina Abu Bakar tidak dipertemukan Umar dengan Uwais Al-Qarni sampai ketika selesai masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, barulah Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum mukminin di kala itu. Terjadilah masa haji, berkumpullah manusia di Mina. Saat sedang di Mina, saudara, di padang Arafah maksud saya, Sayyidina Umar berdiri di atas batu besar. Maka Sayyidina Umar menyeru untuk memanggil orang yang bernama Uwais. Kata Sayyidina Umar, hal minkum minal Yamani,
Adakah di antara kalian jamaah yang datang dari negeri Yaman? Maka menunjuk beberapa orang. Silakan berdiri, yang tidak dari negeri Yaman duduk. Berdirilah beberapa orang itu. Dan Rasulullah katakan kepada orang-orang yang berdiri dari negeri Yaman itu, Rasulullah, Sayyidina Umar katakan, hal minkum minal garan, adakah kalian orang Yaman yang berasal dari kampung Koron? Maka berdirilah satu orang dan yang lain duduk. Umar katakan, Ata'arifu Uwais, kenalkah engkau Uwais? Kemudian orang itu bilang, na'am na'rif ya Amiral Mu'minin, walakin la na'rifuhu illa kana rajulan majnuna. Saya kenal wahai Amirul Mukminin orang yang bernama Uwais, tetapi sejauh yang saya kenal bahwa tak ada Uwais melainkan lelaki yang gila. Sayyidina Umar, na'am hadha huwa, itu yang Anda cari. Di mana dia tinggalnya? Dia tinggal di tengah gurun bersama dia punya kambing-kambing gembala. Selesai melaksanakan haji, Sayyidina Umar berangkat cari Uwais sesuai dengan petunjuk orang tersebut. Dari jauh tidak terlihat ada manusia, seperti kambing-kambing dari jauh itu. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghampiri kerumunan kambing itu, dan ternyata Uwais Al-Qarni sedang bersujud di tengah kerumunan kambing. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Da'watut Tamah, beliau menceritakan tentang bagaimana kondisi Uwais Al-Qarni. Beliau katakan, apabila datang sore hari, maka Uwais katakan, ya marhaban bilailatir ruku'i, Uwais katakan, wahai malam, selamat datang peluang untuk aku ruku. Maka beliau, saudara, sholat maghrib, kemudian wirid sampai sholat isya. Setelah isya beliau sholat sunnah, dan diantara sholat sunnahnya beliau lakukan ruku sampai menjelang subuh. Ruku ka'annahu minal malaikah, karena dia dengar kabar bahwa di antara ibadah penduduk langit itu ada yang ruku terus. Maka Sayyidina Uwais meniru ibadah ahlus sama. Beliau ruku ba'dal isya sampai subuh. Bila datang besok hari, maka beliau akan katakan, marhaban ya lailatas sujudi, selamat datang wahai malam aku bisa bersujud. Maka dia sujud dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Wahakata, begitu ibadahnya Uwais Al-Qarni. Oh pantas
dia mendapatkan salam dari Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar menghampiri Uwais. Selesai dia salam solat, saudara, Sayyidina Umar katakan assalamualaikum. Uwais jawab assalamualaikumsalam. Terus Sayyidina Uwais, antaman, siapa gerangan tuan yang sujud dikelilingi kambing-kambing yang banyak ini? Kata Uwais, ana Abdullah, hamba Allah maksudnya. Kata Sayyidina Umar, anta Abdullah wa ana Abdullah, anta man? Ente ya hamba Allah, ana juga hamba Allah. Anda tanya nama ente. Kata Uwais, ana Abdullah. Diulang-ulang, ana Abdullah. Ada Sayyidina Umar bilang, anta Uwais gitu. Engkaukah itu Uwais? Lah ana Abdullah. Tapi bukan, ana Abdullah. Saking nih orang, saudara, nggak mau dikenal, nggak mau dikenal sama makhluk, dia tutup dirinya. Anta Uwais? La, ana Abdullah. Ana Abdullah, bukan Uwais. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya Uwais, dia nggak sabar kali. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yuqri'u as-salam. Ya Uwais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam untukmu. Baru Sayyidina Uwais berdiri. Enggak percaya dia. Siapa ini orang yang bilang? Sayyidina Uwais, anta man? Wa anta ma'aman? Ini ente siapa? Yang samping ente siapa? Sayyidina Umar, ana Umar bin Al-Khattab wa hadha Ali bin Abi Thalib. Ana Umar, yang di samping ana Ali bin Abi Thalib. Baru Sayyidina Uwais, ya maaf, ya marhaba Amirul Mukminin, ya marhaba Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selamat datang, selamat datang. Rasulullah titip salam untukmu. Diam saudara Uwais lama. Ada satu lagi yang hendak Anda sampaikan, kata Sayyidina Umar. Apa? Saat Ana bersama Nabi dulu, Rasulullah bilang, bila kau bertemu Uwais, sampaikan salamku padanya. Dan kedua, mintalah istighfar kepada dia, sebab itu orang bila dia istighfar, tak ada satu dosa yang tidak dihapuskan Allah Ta'ala. Sayyidina Uwais merunduk. Kata Sayyidina Uwais, ya Umar, anta ahaku minni bil istighfar. Engkau lebih layak ya Umar memohonkan istighfar untukku dibandingkan aku memohonkan istighfar untukmu. Tawadu luar biasa. Dipuji sama Nabi, tawadu. Dicintai sama Nabi, tawadu. Setelahnya apa yang diamanahkan oleh Rasulullah pada Sayyidina Umar, pada Uwais, selesai sudah disampaikan, Sayyidina Uwais pergi. Kata Sayyidina Umar, kapan kita bisa bertemu lagi ya Uwais? Kata Sayyidina Uwais, laisa minna, laisa bainana waktu maklum. Di antara kita tak ada waktu yang bisa ditentukan. Pergi sudah.
lenyap dari kabar, saudara. Dengar-dengar Uwais ada dalam satu pertempuran di zaman Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni syahid dalam pertempuran itu, meninggal dalam pertempuran. Habib Abdullah Al-Haddad katakan lagi, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan terjadi lagi pertempuran perang, dan ketika bertempur itu Sayyidina Uwais gagah berani. Ada lagi dalam pertempuran itu. Rupanya dia meninggal di zaman Sayyidina Umar, dan di zaman Sayyidina Utsman hidup lagi demi untuk bertempur, saudara. Itu perihal orang yang ada ma'iyah Muhammadiyah, ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia syahid di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi lagi satu peperangan, pertempuran. Maka di zaman itu Sayyidina Uwais terlihat gagah berani ada di tengah-tengah pertempuran itu. Rupanya dia keluar dari kuburnya untuk mengangkat pedang membela kalimat la ilaha illallah, dan dia syahid lagi. Begitulah terus adanya perihal orang-orang yang tercium kekuatan ikatan batinnya dengan Nabi Muhammad sampai Rasulullah memberikan salam kepadanya. Kalaulah itu ma'iyah Muhammadiyah, bagaimana dengan ma'iyah ilahiyah? Itu orang ada ma'iyah Muhammadiyah, walladzina ma'ahu, orang yang senantiasa beserta Nabi Muhammad. Bagaimana pula orang yang di hatinya ada ma'iyah ilahiyah, kesertaan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. Pada saat saya berziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin jam 2 malam, waktu itu saya bertemu dengan salah satu cucunya, Al-Habib Abdul Qadir Al-Attas. Beliau bilang, nanti datang berziarah ke makam waliullah. Betul, begitu adanya. Memang begitu. Kita sebagai orang biasa mendekatlah dengan para wali-waliullah, beliau bilang. Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-waliullah itu tidak takut mengarungi alam akhirat. Dia dikawal, masuk kubur dikawal, keluar kubur dikawal, di padang mahsyar dikawal, waktu ditimbang amal di mizan dikawal, waktu dihisab dikawal, waktu menyeberang sirat ini waliullah dikawal, saudara-saudara, kata beliau, sampai salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin, sampai ketika masuk ke surganya Allah Ta'ala, maka yang mengawal itu para malaikat katakan, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin, selamat anda masuk kubur, keluar kubur, masuk mahsyar, masuk hisab, masuk mizan, melewati sirat, masuklah engkau ke dalam surga, padkhuluha khalidin, masuk kekal selama-lamanya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak sedih meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keturunan, cucu, cicit dan seterusnya. Kenapa? Sebab itu dia punya anak dan istri, cucu, cicitnya, dengan keberkahan dia Allah Ta'ala jamin semuanya. Allah pelihara, dia punya keturunannya dipelihara Allah Ta'ala. Terus kenapa Habib? Saya tanya gitu. Kita nggak usah jadi wali. Itu sudah jatah para aulia. Dan tanpa dikabarkan dengan kata ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka sudah begitu, tanpa dikabarkan begitu. Kenapa Allah Ta'ala turunkan itu ayat ala inna aulia Allahi? Oh, sebab Allah memberitahukan kepada manusia, cintailah para aulia agar kau kebawa seperti mereka.
dekatilah dengan wali-waliullah, dekatilah dengan para ulama-ulama soleh. Nanti kau akan masuk ke dalam lingkaran la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cintai saja. Itu namanya ma'iyyatul wilayah. Jadi ada ma'iyyah ilahiyah, ada ma'iyyah muhammadiyah, ada ma'iyyatul wilayah. Kesertaan orang keterikatan dengan Allah. Ada juga orang ada kesertaan keterikatan dengan Rasulullah. Ada juga keterikatan kesertaan ruhaniyah dengan para auliaillah. Itu perlu dimiliki. Itu khususiat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.